Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ulama, para ustadzah, para sesepuh, para bini sepuh. Yang saya hormati wabil khusus para panitia acara tahun baru 1 Muharram. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Kopiah beserta jajarannya. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser semuanya. Dan yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita meminta berharap kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumil mahsyar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu Waras. Sehat semuanya, Pak? Yang penting semuanya waras dulu ya, Pak ya. Waras, bergas, sugi beras, apa maning, sering keramas, apa maning, barangnya akas. Si penting akas WKB di situ, waras kabeh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya sehat semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah saya bisa datang di sini. Ini semua berkat, mungkin ya berkat wasilah silaturahmi kita di sini. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa datang di Desa Kopiah. Insyaallah mudah-mudahan warga Kopiah dan Pakunya semuanya soleh semua. Amin. Mudah-mudahan Pakue nikah lagi. Amin. Berapa Paku istrinya? Oh, siji, ya wis satu aja Paku. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita hadir di sini bersama-sama memperingati 1 Muharram, yaitu apa Bu? 1 Muharram Bu, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Di dalam tahun Bu ada 12 bulan. 12 bulan semuanya hafal semua Bu? Ada kalau Masehi Januari, Februari, ya Jawanya hafal Bu? Hafal? Wis hafal bela supaya gelis. Dari 12 bulan ada 4 bulan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di mana 4 bulan ini Allah muliakan. Allah agungkan. Apa saja? Di antaranya yaitu bulan Muharram. Dari mulai kalau Jawanya bulan Hapit, Rayagung, Sura.
Ada satu lagi yang nggak nempel yaitu bulan Rajab. Hapit tahu hapit? Kalau orang sininya hapit itu bulan kejepit. Jadi banyak nih orang kalau mau acara oh jangan ini bulan hapit, nanti kejepit kabeh. Kang ana silit kang kejepit. Jadi nggak ada. Ini hapit itu Dzulqa'dah. Di mana bulan tersebut termasuk salah satu minha arba'atun hurum. Jadi ini semuanya kacau. Jadi bulan hapit itu sebenarnya bulan sama seperti bulan Muharram, Bu. Allah muliakan, Allah agungkan. Di mana di bulan-bulan itu ketika kita meminta ampunan kepada Allah, insya Allah maka kita akan diampuni segala dosa-dosanya. Di mana di 4 bulan itu termasuk di bulan Muharram ini kita harus perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Jadi satu Muharram itu ada juga yang dikenal dengan satu suro. Satu suro apa, Bu? Ngumbak keris. Kerisnya wis dikumbak apa, Pak? Sudah? Wis nyelup wis kerisnya wis. Keris apa, Pak? Mau naga runting, nogo sosro sudah semuanya. Oh, durung nyelup, durung kerisnya. Jadi banyak sekali istilah. Yang jelas satu Muharram itu adalah tahun baru Islam. Orang mengatakan satu suro itu adalah orang-orang kejawen dulu, Bu. Jadi kan ada orang istilah gini, Bu. Kalau malam satu suro, waduh anginnya gede kayaknya ada setan belek lewat ya. Aman kan, Bu? Aman. Sing penting taruh aja kabur. Jadi saya penasaran, Bu. Saya punya teman. Teman itu dia praktisi. Anaknya itu teman saya, tapi anaknya di pesantren. Kenapa, Bu? Anak sempak kawur. Lanjut. Lanjut. Jadi ini saya cerita malam satu suro dulu. Karena ini berkaitan dengan orang-orang Jawa zaman dulu. Jadi orang-orang Jawa zaman dahulu itu meyakini bahwasanya malam satu suro itu adalah malam sakral. Malam di mana semua setan-setan nongol semua. Jin-jin semuanya merkayakan semua hadir. Jadi saya penasaran, Bu. Saya punya teman, temannya itu teman pesantren, tapi dia itu punya orang tua, itu paranormal, dukun santet, Bu. Saya datang malam satu suro kemarin, saya penasaran. Kenapa? Karena menurut orang-orang kejawen, di malam satu suro itu setan semua berpesta ria. Keluar kabeh sing leng. Kang lagi galau, setan keluar. Yang lagi jomblo, setan semua keluar. Maka di situ ada istilah orang-orang kejawen ketika malam satu suro itu mereka diam. Mereka berdiam diri. Kalau bahasa kitanya itu bertawasul. Akan tetapi mereka itu berdiam diri di tempat yang sunyi. Mereka sengaja untuk menghadirkan semua hodam-hodam yang mereka miliki. Jadi waktu itu saya penasaran kemarin. Saya datangin, kebetulan dia itu punya tempat keramat, Bu. Di tempat keramat itu sangar, serem. Ada airnya, ada balong, ada pohon, ada batu, semua komplit. Saya datang, saya penasaran. Kebetulan dianya itu lagi semua pusaka-pusakanya dia dikeluarin semua. Dari mulai keris, dari mulai tombak, dari mulai golok, dari mulai gegep, garagaji, paku, anak apa? Saya datang, dia lagi semedi. Lagi semedi saya datangin, kaget. Ada apa ini? Saya datang ke sini, saya mau tahu, Anda itu kan orang kejawen tulen, orang kejawen murni. Saya penasaran, konon katanya kalau malam satu suro, itu semua jin
itu semua hodam-hodam, aliran-aliran kejawen itu semuanya kumpul dan berpesta pora, makan makanan enak. Saya penasaran, saya mau lihat prosesinya seperti apa. Oh, silakan. Silakan duduk. Saya disuruh duduk. Terus saya suruh masuk ke dalam. Kebetulan di dalamnya itu ada tempat ritual. Ada tempat ritual di situ, ribuan pusaka jejer kabeh, Bu. Habis dimandiin, anak kang tes dicelup-celubanganing banyu mawar ada. Ada yang habis dimandiin air jeruk ada. Ada yang habis dimandiin air rinso ada. Wah, komplit semuanya. Saya kaget. Ada yang kerisnya lagi joget-joget ada. Ada kerisnya yang lagi jalan-jalan ada. Komplit semuanya. Saya kaget, ini benda-benda ini lagi diapain, Pak? Ini menurut keyakinan saya, bangsa Kejawen, ini bahwasanya pusaka-pusaka ini, kalau di malam satu suro, itu semua isi-isi setan-setan paling pusaka semuanya keluar. Loh, kenapa? Karena semua setan-setan yang ada di dalam pusaka-pusaka ini mereka keluar, mereka nyari mangsa-mangsa yang lain. Makanya orang-orang Kejawen zaman dulu, Bu, kalau di malam satu suro, itu mereka berdiam diri. Kalau mereka ada musuh, nyerangnya itu pas malam satu suro. Saya kaget lagi. Loh, kenapa setannya pada jalan-jalan, Pak? Kenapa nggak betah di sini aja? Ini banyak makanan loh. Akhirnya dia cerita. Jadi begini, ini kalau menurut ibadat saya, ini semua pusaka-pusaka ini semuanya mempunyai kekuatan-kekuatan. Kata dia, waduh, kekuatan apa, Pak? Anda perlu tahu, ini yang keris ini bisa untuk anti tembak, kata dia. Oh, begitu. Ini yang tombak ini bisa untuk anti mencret, katanya. Oh, anti mencret. Ya, saya iya aja. Nah, ada lagi ini keris kayak semar. Ini buat anti ngising, katanya. Oh, ya, saya iya aja. Jadi semua cerita. Jadi ini makanya beda-beda. Oh, beda-beda. Iya, beda-beda makanya. Yang ini makanya minyak misik, kata dia. Oh iya. Yang ini makanya menyan. Oh iya. Yang ini makanya sambal asem, katanya. Loh, kok ada sambal asem, Pak? Udah kamu diam aja. Oh iya, terusin, Pak. Jadi dia lagi ngumpulin semua makanan-makanan setan. Dari mulai ada kepala kambing, dari mulai ada kepala kerbau, dari mulai anak kepala curut anak, Bu. Curut anak, enggak saya cilik. Enggak cecek ada. Semua bentuk kepala. Yang enggak ada itu kepala orang. Kepala semut ada, Bu, semut. Cilik. Lembing ada kepalanya. Nongol. Jadi semua kepala kumpul di baskom, jejer. Sate semua ada semua. Dari mulai sate berit ada. Sate kucing ada, Bu, sate kucing. Dari mulai sate wirok ada semua jejer. Sate kalong. Dia di sini. Dia ngomong, ini semua udah saya siapkan semua. Oh iya, Pak, buat apa? Ini buat makan setan-setan jin semua yang bakal hadir di sini. Oh begitu. Karena saya meyakini bahwasanya malam satu suro ini semua kekuatan-kekuatan setan, semua kekuatan-kekuatan jin ini semuanya akan hadir di tempat ini, kata dia. Oh begitu, Pak. Ya. Saya tungguin aja nih. Tapi selama saya nunggu, itu saya lagi mandeng terus kepala semua. Dari mulai kepala mujair, iwak betik, iwak sepat, anak kabeh. Ini orang nyarinya di mana gitu. Tapi ada semua jejer. Sate juga semuanya ada semua. Akhirnya ngobrol, dia pergi sebentar, saya ditinggal di tempat ruangan dia. Saya duduk sendiri aja sambil mandengin semua pusaka-pusaka yang ada di tembok. Saya mandang. Terus sambil saya memandang semua ada hewan-hewan yang sudah di air keras semua. Dari mulai harimau, dari mulai kambing, ada semua. Saya ini tempat, benar-benar tempat setan ini, saya bilang. Saya diam aja. Nah kebetulan di ruang tamu itu, saya itu dikasihnya itu bolet, Bu, sama capu. Tahu bolet? Bolet, tahu bolet? Ada yang suka makan bolet? Ngentutnya gede.
Jadi di depan itu ada bolet sama capu. Nah ketika orangnya izin ke saya, izin saya sebentar ya, mau kemana Pak? Saya mau ngeliat dulu setan yang ada di pohon sebelah. Oh silakan aja Pak. Tungguin di sini ya, jangan kemana-mana. Iya Pak, silakan aja ente ngobrol sama setan, nggak apa-apa. Saya mau makan bolet dulu di sini. Akhirnya ketika saya di ruangan ritual dia, yang konon katanya bahwasanya malam satu suro itu semua setan-setan ganas kumpul, menurut dia, saya penasaran. Saya ambil bolet, saya ambil capu, itu sesajen-sesajen yang ada di tempat-tempat itu Bu, yang ada keris semuanya, dari mulai apa aja semuanya ada. Saya pinggir-pinggirin Bu, saya rada usil sedikit. Saya pinggir-pinggirin, saya penasaran ini setannya mana. Saya mau ketemu sama setan, sama jin peliharaan Blianden Yak yang konon katanya malam satu suro semuanya ganas-ganas. Saya penasaran, saya pinggirin semua. Dari mulai kepala-kepala semua pinggirin. Saya ganti Bu, di situ ada keris 2 yang nancep, konon kadedianya ini adalah keris naga runting, nogososo, keris apa aja lah, nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi ada keris 2 dia ditancepin. Di seputarnya itu banyak sekali dupa-dupa. Akhirnya saya pinggir-pinggirin. Saya pinggir-pinggirin semua sesajen yang sate-sate lagi pada numpuk. Saya pinggirin semua. Saya ganti Bu, itu makanan-makanan setan. Saya ganti bolet sama capu. Saya jejer. Ini saya mau tahu ini reaksi setan malam suro seperti apa setannya dia. Dari mulai ada darah semua saya pinggirin semua. Saya buang. Saya ganti bolet, saya remuk-remuk, saya taburin, capu saya remuk-remuk, saya taburin. Setelah sudah saya ganti sesajen itu dengan bolet dan capu, saya keluar. Keluar apa yang terjadi? Ngamuk itu setanmu. Semuanya keris melayang semua. Itu si paranormal itu datang, kaget, ada apa ini? Nggak tahu Pak, saya. Kenapa? Ini kenapa berdataran semua? Ini ada yang ngamuk. Ini setannya ada yang nggak terima ini. Selama ini saya itu ngasih makan itu semuanya pas. Kenapa ini? Ini ada setan yang nggak suka ini. Padahal saya dari sore itu sudah saya lihatin ini semua makanan-makanan kesukaan setan yang saya pelihara. Kenapa ini ada setan yang menolak apa yang saya kasih makan? Nggak tahu Pak, saya nggak ngerti. Dia ngeliat, kenapa ini bolet di sini pada jadinya bolet, satenya pada kemana? Saya nggak tahu Pak. Ini siapa yang naruh bolet? Yang nggak tahu. Akhirnya dia gini-gini, waduh. Ini kayaknya ada setan dari luar. Ini yang sukanya bolet masuk ke sini. Ya nggak tahu saya Pak. Nggak tahu setan bule, nggak tahu apa dia bawa bolet. Nah ternyata begitulah Bu. Sebenarnya itu bangsa kejawen, mereka mengatakan bahwasanya malam satu suro itu sakral hanya untuk mereka, hanya untuk menyakitin orang, untuk nyakitin orang. Itu semuanya nggak ada apa-apanya. Ketika kita memperingati satu Muharram itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak ada Bu, ketika malam satu Muharram kita sangar serem, jangan kemana-mana setan pada genteng, tidak ada. Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya di bulan ini termasuk minha arba'atun hurum, itu untuk memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu, Jadi kita percuma Bu, dari bulan tiap hari, tiap minggu kita ngadain acara, kita kumpulan, kita sholawatan, kita tahlilan, akan tetapi diri kitanya tidak pernah berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berintrospeksi diri, kita tidak pernah bagaimana kita untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Percuma. Kita datang kumpulan di sini bubar, barlen, bubar kelalen. Kumpulan di sini barlen. Kita ngomong besok puasa ya, nyampe rumah nggak puasa. Besok sholat ya, nyampe rumah nggak sholat. Ada yang seperti itu? Banyak. Yang diinget hanya nonton organ, joget-joget diinget besawer. Ada yang kayak gitu ada? Itu temennya setan. Setan susu. Karena senengnya joget-joget sama setan bokong. Jangan. Ini mumpung momentum kita bersama-sama memperingati satu Muharram, maka kita bersama-sama perbaiki diri kita.
terutama sholat bu. Sholatnya diperbaiki. Kenapa? Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Begitu. Sholatnya dulu diperbaiki bu. Sholat. Kenapa? Karena sholat itu melatih kita bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Itu berapa kali kita menyebut nama Allah. Semakin sering kita menyebut nama Allah, maka kelak ketika kita sakaratul maut, kita yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam keadaan kita sakaratul maut menyebut Allah, la ilaha illallah, maka itu sudah pasti jaminan kita akan masuk surga. Jadi ketika safa itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita nyanyi-nyanyi, pengen mati ya pasti nyanyi. Kalau kita kebiasaannya nyewot-nyewot sama tetangga, maka ketika sakaratul mautnya bakalnya setruk. Mau kayak gitu bu? Jangan. Maka ini gunakan momentum peringatan 1 Muharram ini, kita bersama-sama introspeksi diri kita, semuanya diperbaiki. Yang tadinya tidak sholat, mari kita laksanakan sholat. Yang tadinya kita sama tetangga kita berantem, kita menyapa untuk saling memaafkan. Semuanya seperti itu. Ya bu ya, paham bu? Salawat Nabi dulu bu, supaya nggak ngantuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bu, sudah ngantuk? Anginnya gebur-gebur jadi ngantuk. Jadi anginnya semeriwing-semeriwing jadi ngantuk. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi hampir bu, hampir semua para nabi, hampir semua para rasul itu dikasih ampunan sama Allah, itu jatuh pada bulan Muharram. Hampir semua. Sejarah-sejarah dulu, sejarah-sejarah para wali, para nabi, para salafus soleh, hampir rata-rata terjadi pada bulan Muharram. Di antara satu bu, Nabi Adam. Nabi Adam bu, membaca istighfar
salah. Nabi Adam mempunyai salah kepada Allah. Orang hidup di dunia ini pasti kita banyak salah dan dosa. Betul tidak? Betul. Di sini ada yang tidak pernah berbuat dosa, ada tidak? Kalau ada, maju ke depan. Ada? Ada nggak hidupnya nggak pernah berbuat dosa kepada siapapun? Ada? Kalau ada, maju ke depan. Berarti itu orangnya stres. Jadi hampir kita manusia ini adalah selalu berbuat dosa, baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu. Nabi Adam beristighfar ning Gusti Allah itu selama hampir 300 tahun lebih. Jaluk ampunan ning Gusti Allah agar dosa-dosanya diampuni ning Gusti Allah. Nah kita Bu, manusia biasa, setiap harinya banyak salah dan dosa, boro-boro mau istighfar, betul? Anak yang kene kang istighfar aja 1000 kali sehari semalam ada? Ada tidak? Ada. Kalau ada, maju ke depan. Saya kasih hadiah. Bu, istighfar itu jangan dianggap sepele loh. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah itu jangan dianggap sepele. Jadi ketika kita beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan tulus dari hati yang paling dalam, itu insya Allah Bu, apapun hajat kita dikabul sama Allah. Nah saya sekarang mau membuktikan bahwasanya ketika kita beristighfar meminta ampunan kepada Allah itu akan diberikan keajaiban oleh Allah. Mau saya buktikan ada? Nah saya turun ya Bu ya, enggak apa-apa ya. Nah saya turun deh. Di sini ada, saya minta satu orang, ada yang punya di dalam ampedunya ada batunya, ada? Ada tidak? Tahu ampedu, penyakit ampedu? Di dalam ampedunya ada batu. Batu. Di dalam ampedunya itu, di dalamnya ada batunya. Menurut medis, ada. Kalau ada, maju ke depan. Ada nggak? Ada. Mati kan? Anak setan gitu. Mati lampu ya. Murup maning. Kalau ada, maju. Ada nggak ibu-ibu yang sudah pasang ring jantungnya sampai 3? Ada? Ada. Lara boyok sih kagak ngemprut. Ya iya ibu, jangan kebanyakan ngemprut jadi sakit boyok. Ada jantungnya sudah pasang ring sampai 3, ada? Ibu ada? Sini duduk dulu Bu. Saya minta ada nggak yang sudah pasang ring jantungnya sampai 3, ada? Ada tidak? Duduk di sini dulu Bu. Berdiri nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Ada? Ada yang jantungnya sudah pasang ring, ada? Oh nggak ada. Ada yang lagi cuci darah, ada? Saya minta satu orang yang lagi cuci darah, ada? Jadi setiap minggu itu biasanya cuci darah itu rutin. Jadi darahnya itu harus dicuci. Ada di sini, ada? Kalau ada, maju. Satu aja saya minta satu. Mana? Anak sing penyakit kantong kering anak. Kantong kering. Aja maju kantong kering jaluk yang pakuwu. Ada yang punya kanker hati, ada? Kanker hati. Ada yang puluhan tahun berkeluarga belum punya keturunan, ada? Saya minta satu. Satu aja, jangan banyak-banyak. Si Jiban. Anak randa anyaran anak. Ende randa anyaran. Bangga kabeh. Ada yang nggak laku-laku, ada? Perawan tua, ada?
Apa? Oh. Mana perawan tua, mana maju? Ada. Oh ya, Salim. Ana sing burutan anak ini. Ada yang burutan ada. Bapak-bapak ada yang burut maju satu, saya minta satu. Terijilannya abu anak. Maju sini, saya minta satu. Abot maju nih. Nggak apa-apa, nanti saya pecahin terijilannya biar kempes. Ada maju. Satu aja yang burut. Bapak burut, Pak. Oh, budek. Nanti belum nyari orang budek, Pak. Baru nyari orang burut. Bapak burut. Oh, boten. Oh, budek. Ge duduk mawan ge. Gua lagi lu ruang budek di situ, Pak. Ayo wong burut. Ada yang nggak bisa ngaceng ada. Saya minta satu. Ada. Mana? Masih muda nggak bisa ngaceng ada. Sini maju. Mana? Oh, banser. Kamu nggak bisa ngaceng. Oh nggak. Oh bisa katanya. Mana? Saya minta satu, Pak, maju nggak apa-apa. Biar nanti saya kencengin malam ini langsung dikumbah kerisnya. Ada. Oh nggak bisa ngaceng. Sudah lama. Wis lawas. Kurang tahu. Wih, wah, tahunan. Wis terapi. Wis, Pak. Terapi ya. Pak. Coba diundang. Ada neng. Alakan itu alakan. Bintang mana? Saya pengen tanya sama istrinya bisa ngaceng bener nggak? Neng, mana neng? Ini bakal cerita kan udah bangun kan? Sri siapa? Oh, Ibu Sri mana Sri? Sri Maisaro. Sri Maisaro. Saro. Panggil di sini, panggil. Nanti ke sini lagi. Coba saya pegang dulu, serius. Serius. Serius banget. Nah, sudah berapa hari? Tahun. Saya pencet mau. Panggil dulu istrinya. Ya, panggil istrinya ke sini. Panggil istrinya ke sini. Ada yang susunya membre, ada maju satu. Ada. Mau saya kencengin, biar kenceng. Ada. Ibu-ibu yang susunya membre satu aja maju. Ada. Kenapa? Oh, boyok bae ibu sih. Waras nginum banyu putih sing akeh ya. Aja keseringan ning dhuwur, ning sor. Orang dah. Ya luru bapak ake bu sebelah ake. Apa tuh? Belum saya nyari yang benjolan. Ada lagi nggak yang penyakitnya aneh? Siapa sok maju? Sikil semutan, bayi cecek. Ada yang kencing manis, ada minta satu. Satu aja yang kencing manis ada. Mana? Ya maju Pak sini. Sini Bu. Anak sing pengen digedei barangnya Pak anak. Ada nggak? Maju satu. Digedei Pak ini. Ada yang mau nikah lagi, ada mau poligami, ada. Maju sini. Oh boyok deh, ibu dodok isit boyok gampang, udah tepat nih banser waras. Duduk ya Bu, duduk. Ya duduk di sini, enggak apa-apa. Kenapa? Bokongnya kejepit. Ya duduk di sini Bu ya. Iya. Sudah cukup ya. Kenapa? Oh ini anaknya. Siapa namanya? Ayu. Oh, Ayu. Bener bapaknya bisa ngaceng.
Iya Pak. Orang weruh. Ya anaknya bawa ke sana. Ya bawa ke sini. Bawa ke sini. Ya anaknya taruh anaknya. Ngaceng dulu. Ya wis duduk sini. Anaknya taruh sana sini. Sini Pak. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Lanjut Bu. Wis ngantuk. Peragat ya. Oh sudah. Tok sini. Coba kadang-kadang. Siapa namanya? Wapi. Siapa? Wapi. Madep sana. Pakai. Aran sekolah pun. Aran nama sekarang siapa? Aran Jafar Jamaluddin. Jamaluddin. Julukannya siapa? Aril. Masa Aril bisa ngaceng? Ya sini berdiri. Madep sana. Lihat ini diam dulu. Diam. Pakai sempak kan? Ya pakai. Duduk. Diam nongkrong. Ini sudah semua. Ibu apa ini ibu? Oh. Tuh anak setan lewat maning mati maning ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Tadi apa Bu kekuatan apa Nabi Adam juga ketika meminta ampunan sama Allah selama 300 tahun lebih Bu, beristighfar kepada Allah. Istighfarnya hafal Bu, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Hafal kan? Coba bersama-sama ulangi. Rabbana Nah itu istighfar. Banyak sekali Bu istighfar. Rasul Nabi kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beristighfar Bu sehari semalam, sujud nangis minta ampunan kepada Allah sampai kakinya lecet-lecet Bu. Nah sekarangnya istighfar besoknya jalanin lagi. Sekarang istighfar besoknya melakukan lagi. Bahkan ada nih Bu dalam kitabnya itu ketika istighfarnya kita itu istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar kita itu butuh istighfar lagi. Kenapa? Karena istighfar kita itu kebiasaannya itu bohongan. Betul nggak Bu? Betul. Siapa nganglok mengonon siapa? Oh, bature setan. Setan belek. Jadi maka uripe saudara boyok man. Watuk maning, bengek maning, gatal maning. Anak kan gatal be anak. Murub maning Bu. Penampakan. Jadi coba nih Bu ya, kalau kita amalkan, Ibu hafalkan, baca istighfar hafal. Astagfirullahaladzim, 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 hafal. Mau diberi kesuksesan sama Allah, mau semua cita-citanya dikabul sama Allah, mau semua penyakit-penyakitnya dibubarin, mau hutang-hutangnya lunas semuanya mau. Baca istighfar mau sehari semalam 1 juta kali. Sanggup? Sanggup? Ora. 10.000 sanggup? 10.000 kali sanggup? Sanggup gak? Beli sanggup? 1.000 sanggup? 1.000 sanggup nggak? Nawar bae kayak dagang sabrang. Hafalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wis 313 saja. Setitik kan 300. Di sini ada yang usahanya kadang selalu dikasih rugi sama Allah. Ada. Jadi ketika kita mau mencari nafkah, mencari uang, itu semuanya dibikin susah. Kadang kita itu malah mitnanya orang, waduh saya ini banyak hutangnya, saya begini salah, saya sudah berdoa saya salah, saya sudah meminta ini saya salah.
Ini gimana ya Allah? Sementara hutang makin numpuk, ning pinjaman online akeh, ning tangga-tangga semuanya akeh. Ada yang kayak gitu? Ada yang sudah frustasi tentang masalah itu ada? Mana orangnya? Sini maju. Sini maju. Udah kepret nih kita. Anak, tok maju sini. Jadi kadang kita itu dalam hati kita itu putus asa. Ada yang sempat putus asa, ada. Udahlah pengen nyewa tuyul, ada yang kayak gitu. Ada yang mau pengen punya tuyul, ada. Mana yang pengen punya tuyul, mana maju. Ada yang pengen nyupang, ada. Mana? Yang punya suami galak disupangakan bebo, akan siluman. Ada yang mau kayak gitu, ada. Jangan, pokoknya jangan. Semua tuyul nyupang, semua itu bohong. Kita jangan pernah menggadaikan akidah kita karena duniawi. Duniawi sesaat, Bu. Tujuan kita nanti kelak di akhirat. Makanya perbanyak amal soleh kita. Jangan pernah kita menggadaikan akidah kita. Jangan pernah kita menggadaikan iman kita. Karena kita banyak hutang, karena kita dihina miskin, karena kita tidak bisa apa-apa. Jangan. Kuncinya satu, ketika kita diuji sama Allah, pasti kita akan lulus. Ketika kita sudah lulus, kita akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu. Istighfarnya tadi 313. Mulai besok nanti jalanin ya. Nanti siapin air di rumah. Nanti malam pulang dari sini, siapin air di gelas atau di aqua. Nanti baca istighfar yang tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 313. Nah kalau pengen hutangnya lunas, nanti wiridnya itu di ruang tamu. Ruang tamu itu pintunya dibuka sedikit. Dibuka sedikit sambil menghadap ke pintu, terus lampunya dimatiin. Baca istighfar. Setelah istighfar sudah selesai, meminta kepada Allah apa hajatnya. Dibuka aja sedikit pintunya, Bu. Bukan mana kang manjing, curut, berit, gak apa-apa. Nah, nanti kalau masuknya berit, yus biarin, suruh masuk, jangan digebuk. Nanti kalau ada masuk corok, enggak apa-apa, biarin aja. Itu jadi kenapa dibuka? Biar untuk membuka pintu rezeki kita, meminta kepada Allah wasilahnya dari mana saja. Entah itu nanti pagi-paginya, nih ada orang yang percaya nih ngasih modal. Wasilahnya nanti ada tiba-tiba di telepon, nih kamu saya kasih uang cuma-cuma. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti malam siap dilaksanakan, Bu? Nah nanti kalau kering lara boyok, udah gitu aja istighfar, airnya ditiupin, dibalurin semuanya. Ya. Nah kalau ini kita di rumah ini panas, ini ada setan atau apa nih? Ada yang kayak gitu rumahnya suka panas, ada. Satu keluarga pengennya emosi semua, ada. Jadi pengennya bulat pengen, Bu. Masakan enak dibanting sama suami nggak enak. Anak nangis ditempelengin, ada yang kayak gitu. Banyak, di mana ngacung. Bacain istighfar rumahnya. Istighfar, bacain. Ibu siapin airnya, dibacain istighfar, kasih garam sedikit, minta kepada Allah agar rumahnya diberikan baiti jannati, agar rumahnya diberikan keselamatan oleh Allah, agar rumahnya diberikan ketenangan, agar rumahnya diberikan kedamaian. Minta sama Allah, terus baca Fatihah, airnya diciprat-cipratin. Nah kalau ibu penasaran, ini kita sekeluarga ini hidupnya itu nggak enak sekali. Kadang melangkah ke sini salah. Ketemu sama orang ini dikiranya saya musuh. Usaha ini gagal. Usaha bagaimana ini ditipu orang. Ini apakah kerjaan orang dikirimin santet atau ini murni ujian dari Allah? Ini satu keluarga semua sakit semua, bergantian sakitnya. Ada yang kayak gitu? Ada. Besoknya yang sakit ibunya. Ibunya sudah sembuh yang sakit bapaknya. Bapaknya sudah sembuh yang sakit anaknya. Anaknya sudah sembuh yang sakit, semuanya gonta-ganti semua. Ini penasaran nih, ini sakitnya murni apakah semua jarang mandi atau karena kiriman santet? Mandi. Tadi baca istighfar saja, Bu. Ibu baca istighfar yang tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 313. 313, ibu siapkan daun pandan. Tahu daun pandan? Pandan wangi. 3 helai saja. 3 helai, taruh di air yang itu, yang ada airnya, yang ada air garamnya, dikasih pandan. Bacain istighfar 313, meminta kepada Allah, terus baca Fatihah, ditambahin Al-Fatihah. Terus dalam hati berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu, ini ujian cobaan di keluarga kami. Apakah ini murni
ujian darimu ya Allah, ataupun ini adalah kerjaan orang-orang yang zalim terhadap kami ya Allah, tolong tunjukkan. Nah setelah itu baca Fatihah 1 kali, tiupkan ke air, siram-siramin seperti rumah. Nanti dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam ada mimpi itu jawabannya. Nah laksanakannya Bu. Wis paham bela, wis bengi supaya cepat. Paham kan Bu? Makanya kuncinya apa? 1, istighfar. Mumpung ini momen Muharram, maka kita harus perbanyak istighfar. Kenapa dalam Al-Quran juga diterapkan waghfir lana warhamna? Ketika kita membaca istighfar, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta sama Allah pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita pacaran, pernah kan Bu pacaran? Pernah. Ketika kita sayang-sayangan, pernah dikasih kado sama orang yang tersayang? Pernah Bu? Pernah ditempeleng sama orang yang tersayang? Pernah? Mana orang yang ngacung? Sama ketika kita beristighfar meminta keampunan kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, irham, kasih sayang Allah akan turun. Nah malam ini saya akan buktikan, ki kok beli bisa ngaceng ki. Nah, pengen ngaceng, pengen maning. Serius. Sok duduk Mas. Boleh saya pencet trijilanya boleh? Pakai sempak kan pakai? Buka celananya. Buka aja nggak apa-apa. Udah jangan ditunjukin sama orang. Buka, dikendorin. Tangan saya mau masuk mau ngerogoh. Nggak apa-apa ya. Saya momen 1 Muharram bengikin ngemek trijilane wong gitu. Diam. Siapa namanya? Merem Pak. Cewek durung kes nguyuk ya. Oh durung nguyuk. Wis cewek kan wis. Aja gemuyu menang. Bakal gemuyu kok dari cabang loro pengen. Saya doakan semoga cabang 2. Diam. Dah. Dulu aku Mas, kita pencewok di tangannya. Berdiri udah. Cari air, bengi-bengi ngemek trijilane wong. Dah, wes. Airnya nanti diminum ya. Nanti diolesin di rumah ya. Nanti besoknya kalau diolesin apa? Iya barangnya diolesin masa silite. Tunggu besok kita di sistelat. Ya, terus mana? Oh besok langsung sama istri ya, jangan nikah lagi ya. Kalau nikah lagi saya doakan nggak jalan lagi. Oh jaluk foto ya nih anak desa. Sok duduk. Oh iya sok. Anak bonus. Ya. Wes, gentenan. Ya, wes dirawati barangnya ya. Wes mana kawin maning? Ibu mana yang di apa? Ampedunya ada, batunya ada. Oh ampedunya ada, semua orang ada ampedunya Bu. Maksudnya di dalam ampedunya itu kan ada batu tuh Bu. Ada. Pernah di ronsen atau di USG pernah? Oh pernah. Ibu siapa namanya? Oh Ibu Wastem. Sudah masih punya suami masih? Oh masih. Ibu kenapa? Oh durung meteng. Oh durung meteng. Wis duwe laki kan? Oh wis. Laki masih tegang masih. Ini oh durung meteng maneng. Pakai teman wong durung meteng. Ini oh jantung. Akeh teman sudah dipasang 2 ring. Siapa namanya? Kok katanya ibu kan yang dipasang? Oh ibu. Oh kadar gula ibu boyong. Sakitnya lah kasing keren. Ibu apa lagi? Oh ini gak bisa. Siapa namanya? Siapa namanya? Wah Ririn, nanti di sini dulu ya.
Kakinya sonjol dulu. Semua yang di sini sok dicek masing-masing semuanya ya. Kita masal dulu yang di sini semua. Biar yang di sini aja ibunya. Kalau ada yang sakit, perutnya pegang perutnya. Ada. Kalau boyoknya sakit, pegang boyoknya. Kalau dengkulnya sakit, pegang dengkulnya. Kalau matanya sakit, pegang matanya. Kalau hatinya sakit, pegang hatinya. Leher sakit, pegang lehernya. Silit sakit, pegang silitnya. Ada. Barangnya gatel, pegang barangnya. Semua pegang ya, sudah masing-masing satu aja. Yang penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh itu yang dipegangin. Yang rambutnya gatel, penyakit tumai, pegang rambutnya. Ada. Kepalanya sakit, pegang kepalanya, Bu. Yang kantongnya kering, pegang kantongnya. Ada. So, pilih salah satu aja, pilih. Yang susunya membre satu, pegang susunya. Ada. Terus bapak yang nggak bangun pegang, Pak. Jadi pilih antara lara boyok, pegang ini, atau sakit kepala, milih salah satu. Sudah dipilih semua? Kan pasti dalam diri kita itu macam-macam nih. Kadang perut sakit, kadang mules, kadang boyok, sakit kepala. Pilih salah satu. Mana yang sering kumat, itu pegangin. Sudah semuanya? Sudah dipegangin? Nundukin kepalanya semua. Kami pegangin. Saya akan meminta wasilah malam 1 Muharram ini, mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah. Mudah-mudahan yang punya penyakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah? Teriakan dalam hati sekencang-kencangnya sambil tarik nafas dari hidung tekan di perut. Tarik nafas dari hidung tekan di perut, jangan dikeluarin sambil tekan. Mana yang sakitnya sambil meminta kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan, ya Allah berikan kesuksesan, ya Allah semua hutang-hutang saya diberikan lunas ya Allah. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa semua orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang saya kasihi. Teriakan dalam hati sekencang-kencangnya, minta ampunan sama Allah, nangis. Mumpung kita lagi bersilaturahmi di tempat ini, mudah-mudahan tempat inilah tempat kabul. Lukin kepalanya, teriakan sekencang-kencangnya, Allah ampuni segala dosa-dosa, diberikan kesuksesan, kebahagiaan. Semua hutang-hutangnya lunas ya Allah. Teriakin, ketika saya membaca sholawat Nabi, cukup minta sama Allah apa aja, teriakin sambil ditekan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل
على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.